lain mungkin nu kamari lain mungkab nu baheula rek ngabuang titinggalkan rukun. Sampurasun kasadayana orang Sunda. Sekarang ajaran Sunda itu tinggal cerita. Mungkin hanya 5% atau 3% yang mencoba untuk menggali atau mempelajari atau mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari ini tentang ajaran Sunda. Jadi semua tentang kesundaan itu sudah tidak ada. Dari 9 ciri Sunda itu, nah mungkin yang tersisa sekarang hanya bahasa, itu pun sudah terkikis. Mungkin pula seni budaya, dan itu pun mungkin sudah tidak lagi bisa diharapkan di dalam kehidupan sehari-hari karena minatnya sudah mulai berkurang. Sebetulnya Sunda itu adiluhung dan Sunda itu kuno atau antik atau lama, karena di dalam sejarahnya Sunda itu sudah hampir ribuan tahun. Peradaban Sunda itu peradaban besar pada zaman dulu. Itu semua kita bisa lihat dari artefak, peninggalan-peninggalan, situs-situs. Tapi sudahlah, itu tinggal jadi kenangan. Karena itu hanya untuk memberikan satu simbol bahwa memang Sunda itu ada. Adapun ajaran Sunda sekarang ini sudah tidak bisa lagi dimunculkan ke permukaan. Karena memang kita pun harus bisa menerima perubahan zaman. Akan tetapi kita juga harus punya pakem-pakem, rem-rem. Karena benteng dari sesuatu kedamaian itu ya tentang sebuah tradisi. Jadi kita harus bisa sinkronkan antara ajaran kepercayaan terhadap Tuhan dengan tradisi. Karena ajaran kepercayaan terhadap Tuhan itu tujuannya cuma satu, mencapai sebuah kedamaian di dunia ini dan mencapai pada sebuah kemanfaatan untuk umat manusia dan untuk alam semesta. Bisanya bertahan Indonesia di dalam sebuah kerukunan, di dalam sebuah Bhinneka Tunggal Ika, itu tidak luput dari tradisi. Nah, dengan terkikisnya ajaran sesepuh itu, ajaran tradisi itu, maka itulah celah untuk menghancurkan. Karena sejarah kehancuran peradaban manusia itu hampir 90% penyebabnya adalah keyakinan. Makanya ajaran-ajaran norma-norma baik yang ada di tanah Pasundan itu bagaimana caranya kita untuk mengembangkan terhadap anak cucu kita. Karena apa? Karena tradisi itu menghasilkan sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu menghasilkan sebuah karakter, adab. Sementara kita tahu sendiri bahwa orang-orang Sunda itu punya karakter yang lemah lembut, punya sopan santun, ramah tamah, selalu mengalah. Nah, ajaran-ajaran adiluhung dari ajaran Sunda itu dipupuk agar apa? Agar masuknya kepercayaan terhadap Tuhan itu sudah punya landasan. Akhirnya ajaran itu pun sejalan antara ajaran dasar
di mana dia berhubungan secara bermasyarakat dengan ajaran yang memang universal. Cuma kadang-kadang disalahpahami. Nah, sekarang kita sudah tidak bisa lagi bercerita bahwa Sunda itu jaya, bahwa Sunda itu peradaban yang luas, bahwa hakikatnya bahwa Indonesia itu dari Sunda, bahkan Melayu dari Sunda, itu tidak akan pernah terdengar. Tapi minimal kita bisa menanamkan nilai-nilai kesundaan itu kepada anak kita ke depannya. Karena dengan masuknya ajaran kepercayaan dari luar, dari agama manapun, itu akan mempengaruhi tentang daya pikir. Makanya jangan heran, contohnya misalkan agama Islam bisa berkembang di Indonesia. Ya toh pada dasarnya Islam itu udah ada di Indonesia. Ajaran tentang keyakinan kepada Tuhan yang tunggal itu sudah ada. Itu dari abad 1000 tahun sebelum Masehi. Karena apa? Karena ajaran Nabi Daud alaihissalam itu sudah sampai ke tanah Sunda. Makanya karakter daripada orang Sunda itu ya hampir sejalan dengan karakter agama yang datang dengan apapun. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa dimunculkannya tradisi Sunda, ajaran Sunda tujuannya untuk menghancurkan ajaran-ajaran yang ada. Tidak. Sungguh ajaran Sunda, tradisi Sunda, galibu Sunda, budaya Sunda itu untuk memperkokoh fondasi. Maka kita kasihkan sebuah karakter building atau dasar daripada kehidupan itu supaya dia tidak terbawa. Apalagi dengan pesatnya teknologi, maka akan membawa sebuah karakter yang cepat. Nah, disinilah kita sebagai orang-orang yang mengerti tentang Sunda untuk menanamkan jiwa-jiwa kesundaan. Jiwa kesundaan itu bukan berarti kita harus mengajarkan kamu harus menyembah Tuhan yang pernah disembah, tidak. Kita ambil yang sisi positifnya tentang semua karakter diri, karakter Sunda, karakter yang lemah lembut, yang ramah tamah, untuk menjadi dasar di mana ajaran-ajaran kepercayaan terhadap Tuhan dari yang lain itu tidak disalahgunakan karena dia sudah punya basic, punya fondasi. Jadi sekarang kita tinggal mencari yang terhalus dari Sunda. Orang tua bilang dulu, ayak-ayak peas, anu badag bakal nyompor, anu alus bakal nyangsa. Ya artinya Sunda sekarang sudah ayak-ayak peas. Segala yang ada terlihat oleh mata, yang segala yang kemegahan tentang budaya, tentang keindahan alam, semua sekarang sudah sirna, sudah hilang. Cara berpakaian, bangunan rumah, memakan makanan, semuanya yang tersisa cuma satu, yaitu nilai-nilai luhur dari ajaran Sunda. Nah itulah yang halus. Maka dari itu kita belajar untuk meyakini bahwa anak-anak kita nanti itu atau keturunan Sunda atau generasi Sunda nanti itu dia tetap memegang pada jiwa kesundaannya. Meskipun datangnya sesuatu ajaran, kepercayaan, atau ismu segala macam, ya dapat ditambah. Lalu, seandainya orang Sunda harus ngebom, seandainya orang Sunda harus neror, seandainya orang Sunda harus jadi pengkhianat, bahkan harus korupsi, malu. Kenapa malu? Karena ajaran Sunda yang adiluhung itu tidak mengajarkan hal demikian. Oke. Kita mencoba untuk menanamkan, menggali nilai-nilai yang baik dari ajaran Sunda, tujuannya untuk memaparkan kepada anak cucu kita agar dia punya basic dasar di mana dia harus berhadapan dengan kehidupan global dengan sebuah kepercayaan yang datang
kepercayaan yang datang itu tidak semuanya kepercayaan baik. Ada loh kepercayaan yang tidak percaya terhadap Tuhan. Sementara ajaran Sunda sendiri yang sudah ribuan tahun harus percaya kepada Tuhan yang tunggal. Nah, inilah konsep inilah yang harus dibangun agar generasi muda Sunda itu dia mampu menjadi generasi yang mandiri, tapi juga dia generasi yang rendah hati. Mungkin itu untuk sementara ini tentang sebuah harapan-harapan atau sebuah cita-cita ataupun sesuatu keinginan untuk masa depan. Itulah maksudnya. Jadi tradisi itu tidak akan pernah hilang, darah itu tidak akan pernah terputus, semua pasti ada. Kalau terputus mungkin sudah ribuan tahun yang lalu terputus, tapi nyatanya tidak. Sunda ya tetap Sunda, artinya itu semua menjadi dasar gitu loh. Ya moga-mogahan ke depannya lebih banyak lagi orang yang tentang mengkaji, menggali dan memaparkan tentang ajaran adiluhung dari ajaran Sunda itu. Tetapi kita pun tidak membenturkan antara ajaran Sunda dengan ajaran keyakinan kepercayaan terhadap Tuhan yang lain. Sungguh ajaran Sunda itu kita tanamkan untuk membangun sebuah karakter building atau fondasi dasar untuk masuknya kepercayaan yang menjadi sinkron. Ajarannya baik, tradisinya baik, ya baik gitu. Ya cukup sekian aja ya, mudah-mudahan dengan waktu singkat ini bisa bermanfaat dan kita bisa berbicara lagi lebih panjang lagi tentang Sunda, baik tentang sejarah ataupun tentang ajaran ataupun tentang kebiasaan. Ya udah cukup sekian, Sampurasun, moga-moga bermanfaat untuk kita semua.